Bawen Salatiga sepanjang 17,6 km merupakan bagian dari Jalan Tol Semarang-Solo, resmi mulai dioperasikan 15 September 2017. Sebagai jaringan jalan tol Trans Jawa, ruas tol ini ternyata menjadi daya tarik para pengendara, terutama mereka yang menyukai pemandangan alam. Tak heran jika mereka menjuluki ruas tol ini sebagai panoramic toll roads. Berikut sejumlah fakta ruas tol Bawen Salatiga yang perlu Anda ketahui. 1. Membelah hutan. Masuk ruas tol Bawen Salatiga dari arah Semarang, pengendara langsung dihadapkan pada pemandangan perbukitan yang ada di sisi kiri dan kanan jalan tol. Bahkan jalan tol dibangun dengan membelah salah satu bukit yang dinamakan Bukit Polosiri. Melintas di Bukit Polosiri ini, pemandangan tanah bukit yang menjulang tinggi menjadi daya tarik tersendiri. Sayangnya, di jalan tol ini pengendara dilarang memberhentikan kendaraan untuk berfoto. 2. Disuguhi pemandangan Gunung Merbabu. Menjelang gerbang tol keluar Salatiga, pengendara mengakhiri perjalanannya di tol Bawen Salatiga ini dengan disajikan pemandangan langsung Gunung Merbabu yang seperti lukisan. Dengan adanya pemandangan Gunung Merbabu di pintu keluar tol ini, diklaim menjadi gerbang tol Salatiga menjadi salah satu yang terindah di dunia, menyamai pemandangan jalan tol yang ada di Swiss. Selain itu, Gunung Merbabu, tol Bawen Salatiga dikelilingi 3 gunung lain yang menawarkan panorama indah alami. Gunung-gunung tersebut adalah Sumbing, Merapi, dan Sindoro. 3. Tarif tol termahal di jalan tol Semarang-Solo. Setelah jalan tol ini resmi dioperasikan, tarif yang diterapkan untuk golongan 1 adalah Rp17.500. Besaran tarif untuk ruas tol Bawen Salatiga seksi 3 ini dihitung berdasarkan nilai investasi yang dikeluarkan dalam pembangunannya. Jika dibandingkan dengan 2 seksi yang sudah beroperasi sebelumnya, yakni ruas Banyumani Unggaran dan Unggaran Bawen, terdapat selisih tarif yang besar. Hal ini disebabkan nilai investasi untuk pembangunan jalan tol seksi 3 ini lebih besar ketimbang nilai investasi pembangunan seksi 1 dan seksi 2. 4. Menelan investasi sekitar 1,7 triliun. Ruas Bawen Salatiga memiliki nilai investasi yang cukup besar karena konstruksinya cukup berat. Membelah bukit dan membuat jembatan di antara lembah, ada yang harus digali dan harus ditimbun dan sebagainya. Khusus untuk ruas Bawen Salatiga yang panjangnya 17,6 km kira-kira telah menyerap anggaran sekitar 1,7 triliun rupiah sendiri. 5. Memiliki jembatan meliuk di atas lembah. Di tengah perbukitan, pengendara kembali disuguhi pemandangan di atas jembatan tuntang yang membentang sepanjang 370 meter dengan tiang penyangga ganda yang tinggi tertanam di lembah. Dari atas jembatan ini terlihat pemandangan berupa kebun kopi, sungai, hingga stasiun Tuntang. 6. Melihat matahari terbit. Arah ruas tol Bawen Salatiga ini menghadap matahari terbit, sehingga pengendara dapat melihat sunrise yang begitu memanjakan mata. Anda harus pagi mungkin masuk ke jalan tol ini jika ingin menikmatinya. Di balik indahnya tol Bawen Salatiga, ternyata harus dilakukan pengerjaan konstruksi yang tidak mudah. Karena medan kerja yang berupa perbukitan dan lembah, maka diperlukan konstruksi khusus berupa pemotongan bukit, pengurukan tanah, dan pemancangan tiang jembatan yang tinggi di antara lembah. Namun demikian, setelah semua proses tersebut selesai, maka para pengendara yang melewati jalan tol ini akan mengalami perjalanan yang berkesan karena disuguhi pemandangan yang indah dan alam yang asri.
Pembangunan jembatan Kali Tuntang sepanjang 310 meter di ruas jalan tol Bawen Salatiga di kilometer 37,6 Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah yang paling berat. Bukit sepanjang kurang lebih 500 meter dan setinggi 50 meter memerlukan pemotongan dan membawa tanah jutaan kubik hasil pemotongan bukit tersebut menuju tempat yang lain. Berbagai alat berat dikerahkan mulai dari ekskavator sampai dengan truk-truk pengangkut tanah untuk menyelesaikan proses pemotongan bukit tersebut, untuk kemudian dilakukan proses konstruksi. Pembuatan tiang-tiang jembatan juga harus dilakukan di lembah Kali Tuntang yang tidak mudah dilakukan. Dan berkali-kali saya sampaikan, kerjakan seperti ini, tol Bawen Salatiga. Ini dikerjakan oleh konsorsium BUMN, ada BUMN-nya mana ini? Jasa Marga. Kemudian swastanya ada Astra Infra, ada. Kemudian Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah juga ada. Sarana, prasarana Jawa Tengah. Gabungan konsorsium itu mengerjakan bersama-sama. Di mana-mana kita harapkan seperti itu, gabungan pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, swasta, semuanya gabung. Kalau kita bekerja di semua lokasi, toh seperti itu, akan cepat, pembiayaannya juga cepat, mengerjakan konstruksinya cepat, bayar pembebasannya juga cepat. Jangan kalah dengan negara-negara lain. Kalau tetangga kita bisa, kita juga lebih dari bisa harusnya. Kita ini negara besar. Biaya logistik kita untuk transportasi barang dari satu tempat ke tempat yang lain itu masih 2 kali sampai 2,5 kali lipat lebih mahal dari Singapura dan Malaysia. Sebabnya apa? Ya jalan-jalan bebas hambatan seperti ini belum selesai. Kalau sudah harga, biaya transportasi, biaya logistik lebih mahal, artinya apa? Barang yang dibeli oleh masyarakat juga menjadi lebih mahal. Larinya ke sana. Proses seperti ini yang akan terus kita kerjakan.